Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Pendidikan Sejarah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, mengapa perlu pendekatan dalam sejarah sosial ekonomi? Jawabannya, melalui pendekatan sejarah sosial ekonomi, dimungkinkan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna-makna peristiwa sejarah. Soal kedua, bagaimana kedudukan sejarah sosial ekonomi dalam ilmu sejarah? Jawabannya, 1. Sebagai kekuatan dalam ilmu sejarah, peristiwa yang dikaji dalam sejarah sosial ekonomi maupun menyebabkan suatu fenomena sejarah. Kedua, memberikan sifat sinkronis. Ilmu sejarah pada dasarnya bersifat dinamis, memanjang ruang. Ketiga, sebagai permasalahan baru dalam sejarah sosial ekonomi, banyak memberikan kajian permasalahan baru dalam ilmu sejarah. Selanjutnya, pertanyaan materi kedua. Yang pertama, mengapa Sriwijaya lebih bisa terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing? Jawabannya, karena letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional sehingga menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Soal kedua, bagaimana Sriwijaya membangun hubungan dengan luar negeri? Jawabannya, dengan angkatan lautnya yang besar dan kuat, jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dikontrol secara ketat. Lewat cara itu, kapal-kapal dagang dipaksa masuk dan berlabuh di Bandar Sriwijaya. Dengan penguasaannya jalur penting membuat kerajaan Sriwijaya menjadi satu-satunya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pertanyaan pertama, mengapa kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan maritim dan agraris? Jawabannya, kerajaan Majapahit disebut juga sebagai kerajaan maritim dan agraris karena Majapahit menggabungkan kekuatan di bidang ekonomi dari bercocok tanam padi, agraris, dan penguasaan perdagangan rempah-rempah maritim. Kedua, bagaimana kehidupan sosial ekonomi di kerajaan Majapahit? Jawabannya, kehidupan sosial ekonomi sangatlah maju, terutama dalam bidang perdagangan, karena sebagian besar penduduk kerajaan Majapahit bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan waktu itu, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan Hindia. Jadi ekonomi kerajaan Majapahit pun secara tidak langsung mengalami perkembangan pesat. Pertanyaan pertama, mengapa Lanren tidak berhasil? Jawabannya, pertama, disebabkan oleh masih adanya sistem feodalisme yang berlaku di Jawa, sehingga menyulitkan pemerintah Inggris untuk menerapkan Lanren sampai pada kelas terbawah. Yang kedua, kurangnya tenaga pengawas pajak di Eropa yang menyebabkan kacaunya pelaksanaan Lanren. Dan yang terakhir, adanya pelanggaran instruksi pajak tahun 1984 yang menyebabkan Lanren dijalankan tidak sesuai dengan harapan pemerintah Inggris seperti yang berlaku dalam instruksi tersebut. Soal kedua, bagaimana dampak negatif dari pengenaan pajak pada era penjajahan? Jawabannya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk superioritas pengusaha kepada rakyatnya. Karena pada masa itu, hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Pertanyaan pertama, mengapa setelah tanam paksa secara resmi dihapus pada tahun 1870, kultur kopi dan gula baru dihapus pada abad ke-20? Jawabannya, karena tanaman kopi dan gula masih sangat laku dan menguntungkan Belanda. Belanda tidak mau langsung menghapus semua sistem tanam paksanya, karena mereka masih membutuhkan uang dari tanah jajahannya untuk mengisi kas negaranya. Soal kedua, bagaimana dampak perperangan Belanda di Aceh pada tahun 1873 terhadap sistem tanam paksa? Jawabannya, banyak perkebunan kopi yang terbengkalai, khususnya di daerah Sumatera Barat, karena rakyat Minangkabau berubah sikap dalam pengelolaan perkebunan kopi. Mereka merasa senasib seperjuangan dengan rakyat Aceh, sehingga menentang Belanda yang berperang dengan Aceh melalui jalan pembelotan dalam bekerja di perkebunan.
Pertanyaan yang pertama, mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Jawabannya, kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia karena pada dasarnya kedatangan Jepang disambut dengan sangat baik oleh rakyat Indonesia dan dianggap sebagai saudara tua. Soal kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia dalam bidang sosial? Jawabannya, kebijakan Jepang yang cukup penting pada bidang sosial ialah pembagian kelas masyarakat. Etnis Tionghoa atau Cina lebih rendah. 1. Membentuk rukun tetangga, RT. Tanarigumi, RT, yang dibentuk dengan tujuan supaya menggalang dan memobilisasi tenaga yang sangat besar dari kalangan masyarakat. Pertanyaan pertama, mengapa kok pemerintah kolonial masih menggunakan beberapa pejabat pribumi untuk memimpin Palembang? Jawabannya, hal ini dimaksud untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah Belanda masih menghargai sistem kesultanan. Di balik itu, penunjukan tersebut dimaksudkan untuk menenangkan rakyat dan memudahkan pengendalian bila terjadi kerusuhan. Soal kedua, bagaimana kehidupan sosial pada masa Kesultanan Palembang? Jawabannya, kehidupan sosial budaya masyarakat Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dapat dikatakan sangat baik karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan pedagang dari luar kesultanan.